karena saya dijadikan ketua litbang di dalam Yayasan Pembina Mualafat Tauhid, maka saya ditugaskan untuk berdebat dengan pemuka agama Kristen paling tidak 2 kali dalam setahun gitu, tentang perbandingan kedua agama ini. Ya, kami selalu menjunjung tinggi bahwa berdebat harus dengan cara yang paling baik, ya, sesuai dengan arahan atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran. Jadi kami tidak sembarangan berdebat, kami tidak sembarangan melakukan dialog dengan pemuka agama Kristen, tapi kami menyediakan tempat yang baik, kami menyediakan transportasi buat mereka, bahkan kami berikan akomodasi dan lain sebagainya yang baik untuk mereka. Tujuannya nanti setelah selesai debat, yang menonton atau bahkan yang hadir bisa menilai. Yang Muslim tambah kuat imannya, tambah kuat akidahnya, mudah-mudahan yang belum Muslim, ya tahu sendirilah ya. Saya tidak pernah berusaha untuk memuslimkan siapa-siapa, tetapi alhamdulillah dari hasil debat-debat yang sudah kami lakukan, sekarang hampir tiap hari di kantor saya menerima tamu ya. Entah itu dari kalangan Kristen, entah itu dari kalangan Islam. Kalau yang Kristen biasanya mereka mau berdiskusi, konfirmasi, pengen tahu sendiri kitabnya gitu ya, membanding-bandingkan sendiri kitabnya. Alhamdulillah ada yang bersyahadat, ada yang tidak apa-apa, kita tidak memaksa. Tetapi dari yang kalangan muslim juga ada yang datang ke saya, juga hampir tiap hari. Nanti ada yang bawa suaminya yang mau murtad, ada yang mau bawa istrinya yang mau murtad, bahkan ada yang sudah murtad, atau bawa anak-anaknya yang mau murtad, atau yang sudah murtad. Ya, buat kami hanya memberikan nasihat ya. Yang bisa kami lakukan hanya memberikan nasihat, dan juga apa yang kami punya dokumen itu yang kami tunjukkan kepada mereka. Sering ketika orang-orang dari kalangan Kristen datang ke tempat saya, melihat kitab-kitab yang begitu banyak versinya, setelah mereka membaca, ada catatan kaki, habis baca, nangis. Saya tanya, kenapa nangis? Berarti saya selama ini dibohongin sama gereja ya. Saya ngomong ya. Bible-nya sendiri yang ngomong gitu. Karena memang saya akhirnya bisa memiliki kitab-kitab yang boleh dikatakan jujur. Yang ada ayat-ayat tidak sahih yang mereka bilang tidak asli gitu. Ya. Karena apa? Karena memang perkara kitab di dalam kalangan Kristen sendiri itu memang di internalnya sendiri memang masih terjadi perdebatan ya. Entah yang namanya kontradiksi, entah yang namanya ayat tidak asli, entah yang namanya kanon. Bahkan kemarin kalau kita ikuti di dalam perdebatan antaragama, dari kalangan sendiri bisa mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru mereka sendiri ada 6.577 kesalahan. Itu pengakuan dari kalangan akademisi mereka sendiri. Ya. Nah, kita sebagai umat Islam, kita nggak pernah ngeributin masalah Quran ini ada ayat tidak asli atau enggak gitu ya. Alhamdulillah. Kita tidak pernah meributkan ini ada ayat yang tidak logis atau enggak gitu ya. Alhamdulillah. Di dalam Islam, kita memandang Al-Quran 100% murni firman Allah SWT. Sudah teruji baik dari ayat-ayat yang berhubungan dengan kemanusiaan, baik ayat-ayat yang berhubungan dengan sejarah, ataupun ayat-ayat yang berhubungan dengan sains. Banyak sekali, bahkan mungkin hampir 1.000 ayat yang berhubungan dengan sains yang sudah terbukti atau dikonfirmasi oleh sains pada zaman sekarang. Jadi artinya, jika ada satu ayat di dalam Quran yang berhubungan dengan sains yang sudah terbukti benar, insya Allah ayat-ayat yang lain di dalam Quran juga terbukti benar. Ya. Kurang lebih 80% sudah terbukti benar. Yang 20% belum terbukti benar, tapi juga belum terbukti salah. Artinya insya Allah dengan ilmu probabilitas, ayat-ayat yang belum terbukti benar atau salah itu akan terbukti benar. Insya Allah ya. Baik, saya akan langsung saja. Karena saya memang di bidang kristologi, yang artinya kristologi itu adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus atau Nabi kita Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani. Ya. Untuk kita jelas, Nabi Isa alaihissalam hanyalah seorang hamba Allah, seorang Nabi Allah yang diberikan kitab Injil untuk Bani Israel pada zaman itu. Ya.
Dan kita semuanya sudah final, Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Baik, nah kita belajar Kristologi tujuannya itu bukan untuk kita menjadi Kristen, bukan. Tetapi tujuannya adalah untuk membentengi akidah umat Islam. Dari apa? Dari upaya-upaya pemurtatan. Ya. Kita semuanya sudah tahu bahwa upaya-upaya pemurtatan itu masih terus dijalankan oleh kalangan Kristen, tidak melihat tempat, tidak melihat waktu, di pasar, di pusat perbelanjaan, di minimarket, bahkan di desa-desa itu memang masih terjadi. Betul nggak Pak? Masih terjadi Pak? Masih ya? Daerah sini nggak ada Pak ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Di kampung-kampung juga masih ada. Nah, karena masih ada, maka yang bisa kita lakukan apa? Membentengi akidah kita, supaya kita tidak mudah dimurtadkan dan juga tidak mudah mengusir mereka dengan tanpa ilmu gitu. Ya. Coba kalau misalnya bapak-bapak rumahnya diketok oleh misionaris gitu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kami dari tim ini misalnya mau memberitakan kabar keselamatan gitu. Siapa yang nggak suka gitu ya, pasti suka dengar kabar keselamatan. Apalagi kalau kabar baik, ada sembakonya pula. Ya. Tetapi kalau kita usir mereka dengan gagang sapu, terus difoto orang, yang salah kira-kira yang pegang gagang sapu atau yang pegang brosur? Yang pegang gagang sapu pasti. Nah, kalau kita bisa menguasai atau kita mengetahui paling tidak akidah mereka, kita juga mengetahui kitab mereka, insya Allah mengusirnya lebih gampang, gitu ya. Saya malah sebenarnya kalau di tempat saya juga nungguin gitu, kapan misionaris datang ke tempat saya. Ada sekali-sekali datang pendeta. Gitu. Ketika saya bukakan kitabnya orang Yahudi, batal diskusi, Pak. Karena dia tahu di dalam kitab Yahudi itu ada catatan-catatan kaki yang membantah seluruh klaim daripada Kristen. Nah, sekarang supaya tidak berlama-lama lagi, saya langsung tunjukkan kepada Bapak bagaimana kitab Kristen itu terbentuk. Ya, jadi saya kemana-mana bawa koper buku nih, udah kayak tukang buku nih. Nah, bapak-bapak nanti kalau misalnya melihat gitu ya, kitabnya orang Kristen gitu, seperti ini nih Pak. Ada yang pernah lihat Pak? Ada ya? Ini ada tulisannya apa Pak? Alkitab ya Pak ya. Saya yang sudah mempelajari ini, saya ingin menganjurkan, menghimbau kepada umat Islam, jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Ya, saya kita pakai bahasa Inggris Pak, yang keren dikit Pak, Bible gitu ya Pak. Sebut aja Bible gitu ya. Paling jauh Holy Bible gitu loh. Kenapa? Karena Al-Quran kita ternyata juga punya nama lain Alkitab. Betul? Nah kalau kitab kita juga namanya Alkitab, terus kalau kita sebut kitab orang Alkitab gimana? Bisa bingung gitu ya nanti ya. Ada satu lagi yang begini Pak. Ini juga kitabnya orang Kristen. Ya. Tulisannya gini Pak. Kitab suci Injil. Kalau di Quran kita kan juga sering membacakan Injil kan, kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Terus kalau ada kitab yang tulisannya Injil, nanti kan kita jadi bingung, apakah ini Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Betul nggak? Nah, nanti yang di sini juga ada istilah apa? Taurat. Ya, kita juga di Quran sering membaca Taurat, Zabur, Injil. Nanti di sini ada kitab namanya Mazmur. Mazmur itu yang kita kenal dengan sebutan Zabur. Nah, jadi kalau yang ingin saya sampaikan kepada Bapak di sini, yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil, yang disebut di dalam Quran, itu adalah wahyu-wahyu yang disampaikan atau diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju Pak? Setuju ya? Alhamdulillah. Berarti kalau namanya wahyu bentuknya seperti apa Pak? Wahyu. Wahyu bentuknya gimana? Kalau kita ngopi gitu di kafe gitu ya, atau kita lagi menyendiri minum kopi gitu, kita dapatnya wahyu atau ilham Pak? Ilham. Kalau wahyu konotasinya ke
nabi gitu ya. Wahyu itu adalah pesan atau pengetahuan yang langsung diterima oleh sang nabi, ya kan? Yang langsung masuk dalam kolbu nabi, tiba-tiba dia sudah tahu aja. Entah itu melalui mimpi, entah itu disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Gitu. Itu adalah penyampaian wahyu atau penurunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika wahyu itu disampaikan kepada suatu kaum atau bani tertentu, ya wahyu itu sudah tersampaikan. Apakah harus dalam bentuk buku seperti ini? Tidak. Jadi kalau kata kitab di dalam Quran, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, belum tentu artinya harus berbentuk mushaf gitu ya. Yang namanya kitab di dalam bahasa Arab, apalagi konteksnya di dalam Quran, itu artinya kitab bisa berupa apa? Wahyu yang dibukukan, tetapi juga bisa berupa hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum atau bani tertentu. Ya. Contoh misalnya, kita lihat ayat di dalam Quran surat Maryam ayat ke-30 ketika Nabi Isa alaihissalam berkata membela ibunya ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi di dalam buayan ibunya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa aku ini adalah hamba Allah dan aku diberikan kitab Injil. Apakah masih bayi terima buku dari langit jatuh gitu? Kan enggak gitu ya. Berarti ada sebuah hukum, ketetapan, perintah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel gitu. Itu maksudnya kitabnya. Pertanyaannya sekarang kan begini. Tadi ini kitabnya orang Kristen. Ini ada kitabnya orang Yahudi, Pak. Nah, kitab ini namanya kitab Tanakh. Tanakh itu tulisannya begini. Kok saya bukannya dari belakang? Karena memang ini ditulis dalam bahasa Ibrani yang sama-sama seperti bahasa Arab ditulis dari kanan ke kiri. Ya. Namanya kitab Tanakh. Tanakh ini singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Torah itu 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin, Pak. Ya. Nggak perlu, Pak. Yang kedua, kitab Nevi'im atau nabi-nabi. Nevi, nabi. Mirip ya, nabi bahasa Arab, Nevi bahasa Ibrani. Ada kitab-kitab Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, dan sebagainya. Kelompok yang ketiga namanya kitab Ketuvim. Ketuvim itu artinya tulisan-tulisan. Tulisan nabi-nabi bisa, tulisan orang-orang soleh bisa. Ada kitab-kitab Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah, Ratapan, dan sebagainya. Ketiga kelompok itu disebut Tanakh. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Berarti sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini sudah ada. Ya, ini kitabnya orang Yahudi. Ditulis dalam bahasa Ibrani seperti ini. Kitab ini memuat istilah-istilah yang kita sering dengar. Taurat, Zabur. Gitu ya. Kalau kitabnya Kristen yang benar-benar punya Kristen, itu yang ini. Namanya Perjanjian Baru. Nah, kitabnya orang Yahudi ini yang dijadikan 2/3-nya kali ya. Ini nih, kalau bisa dilihat nih Pak. Ini ada indeks yang hitam, ini ada indeks yang merah nih. Indeks yang hitam itu asalnya dari sini. Punya orang Yahudi. Indeks yang merah ini punya kitab orang Kristen sendiri yang Perjanjian Baru. Jadi kitabnya orang Yahudi ini disebut Perjanjian Lama, kitabnya orang Kristen yang ini disebut Perjanjian Baru. Ketika sudah jadi kitabnya orang Kristen, maknanya atau pemahamannya sama nggak Pak dengan kitabnya orang Yahudi yang ini? Berbeda Pak. Ya. Karena apa? Karena kitab yang ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh orang-orang Yahudi juga di antara abad ke-3 sampai abad ke-2 sebelum Masehi. Berarti sebelum ada Nabi Isa alaihissalam, kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Oleh orang-orang Yahudi juga, Pak. Kok bisa? Bisa, karena memang daerah yang orang-orang Yahudi tempati, termasuk Palestina, Mesir, Persia, sampai ke Eropa, itu memang sedang berada di dalam era Helenisme. Ya. Era Helenisme itu adalah era atau sistem kepercayaan yang berasal dari Yunani, yang dibawa oleh Raja Alexander Agung
ketika beliau menguasai daerah Mediterranean, ya. Jadi orang-orang Yahudi yang tinggal di situ itu juga orang-orang Yahudi yang sebagian sudah terpapar oleh budaya Helenisme. Sama mungkin dulu ketika Belanda menguasai dan menjajah Indonesia sekian ratus tahun, orang Indonesia juga pasti ada yang terpapar kan dengan budaya Belanda kan? Iya enggak? KUHP kita asalnya dari mana? Dari Belanda juga. Yaitu salah satu bentuk adopsi daripada budaya ketika menguasai atau menjajah bangsa tertentu. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi, di mana mereka sudah pegang kitab ini, punya kitab ini, tapi mereka juga berada di bawah budaya Helenisme. Izin minum dulu Pak. Nah, karena ada budaya Helenisme, di mana orang-orang Yunani itu percaya bahwa ada dewa yang paling tinggi, di bawahnya ada dewa-dewa yang lebih rendah gitu, dan dewa-dewa itu bisa punya anak dari manusia. Ada yang tahu Pak dewa Zeus? Enggak ada yang tahu? Hah? Kalau Hercules tahu Pak? Nah, Hercules itu anaknya dewa Zeus Pak. Ya, kalau Hercules itu anaknya dewa Zeus, ibunya manusia, bapaknya dewa, ibunya manusia gitu. Nanti ada lagi dewa Perseus, itu juga anaknya Zeus. Nanti ada lagi Dewi Helen, itu juga anaknya dewa Zeus. Ada lagi Hermes, kalau ibu-ibu mungkin tahunya Hermes itu merek tas gitu kali ya. Hermes juga anaknya dewa Zeus. Sistem kepercayaan seperti itu sebagian diadopsi oleh Kristen. Di Kristen kan juga mereka mengatakan bahwa Yesus anak Tuhan atau anak Allah tulisannya, ya. Saya nyebutnya Allah ya karena mereka tulisannya di sini nggak pakai tasdid Pak, jadi bacanya Allah. Kalau pakai tasdid baru Allah gitu Pak ya. Nah, mereka mengatakan Yesus adalah anak Allah karena dilahirkan dari seorang perawan yang boleh dikatakan dijadikan hamil oleh Roh Kudus. Roh Kudus buat mereka kan juga Tuhan, gitu kan? Roh Kudus juga Tuhan selain daripada Bapa Tuhan Yang Maha Esa ini dengan Yesus dan Roh Kudus. Makanya mereka mengenal kepercayaan Trinitas. Jadi Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Kira-kira paham nggak? Bingung. Lanjut lagi. Bapa itu Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa, Pak. Hah? Dari bodrek aja Pak mendingan, Pak. Tapi gini Pak, saya mengajarkan atau mengatakan ini bukan dalam rangka kita untuk membenci orang Kristen Pak ya. Bukan ya Pak ya. Kita juga pasti masih bermuamalah dengan orang-orang Nasrani Pak ya. Bukan berarti kita mengolok-olok, bukan berarti saya mengajak Bapak untuk membenci, bukan. Tetapi maksud saya, paham seperti itu yang mereka percayai, itu adalah paham-paham yang diambil dari penganut bangsa-bangsa sebelumnya, penganut-penganut agama misteri gitu Pak. Ya, kalau tadi ada Helenisme, nanti ada lagi paganisme Romawi. Kalau di Yunani ada dewa Zeus paling tinggi, di Romawi ada dewa Jupiter paling tinggi. Ya, dewa Jupiter juga bisa punya anak. Cuman kalau dibandingkan dewa Zeus, dewa Jupiter tidak terlalu selamitan gitu Pak. Ya, yang selamitan tuh dewa Zeus anaknya sampai 100 gitu. Nggak bisa ngeliat perempuan cantik gitu. Nah, tapi konsepnya tuh dipakai oleh Kristen. Konsepnya. Jadi di dalam kitab mereka kan juga menceritakan Yesus yang punya Tuhan tapi yang Tuhan paling tinggi sedangkan Yesus itu Tuhan manusia gitu. Ya kan? Konsepnya ada kemiripan gitu Pak. Kita di Islam juga begitu kan? Kita juga beriman bahwa Nabi Isa AS lahir dari seorang perawan suci, betul? Tetapi bedanya apa? Bedanya kan kita tidak menjadikan Nabi Isa AS sebagai Tuhan. Bedanya di situ dengan Kristen gitu ya. Jadi mungkin kalau saya bisa katakan begini, ketika Allah SWT mengutus seorang Nabi kepada sebuah kaum, otomatis kan Nabi ini pasti dipersenjatai dengan kekuatan, ya kan? Entah kekuatan mukjizat yang diizinkan Allah SWT untuk apa? Untuk melebihi bangsa itu dong pasti ya. Nabi Musa alaihissalam dipersenjatai dengan tongkat yang bisa terjadi mukjizat, entah ular, entah membelah laut.
Nabi Isa alaihissalam diberikan mujizat apa? Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati dengan atas izin Allah SWT. Begitu juga Nabi Muhammad SAW diberikan apa? Quran yang melebihi syairnya orang-orang Arab Quraisy pada saat itu. Ya, jadi ketika seperti ada konsep yang sama di dalam Kristen, Yesusnya anak Tuhan, lahir dari perawan suci, kok Islam sama? Bedanya di dalam Islam kita tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Itu yang membedakan. Ya. Tetapi apakah semua Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ternyata tidak semua, Pak. Mayoritas memang iya menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tetapi ada kelompok Kristen yang menganggap Yesus hanya sebagai ciptaan yang paling mulia, lebih mulia dari malaikat, tapi tetap bukan Tuhan. Nanti ada lagi Kristen yang menganggap bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Ya, satu pribadi, bukan tiga pribadi yang seperti Trinitas. Nanti ada lagi Kristen yang menyembah Maria, ibunya Yesus, sebagai Tuhan. Itu semua sudah dijawab, Pak, sama Quran. Semuanya sudah dijawab orang-orang yang model seperti itu. Kristen yang menganggap bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam dibantah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Ya kan? Kristen yang menganggap bahwa Allah SWT itu satu dari tiga sudah dibantah di ayat 73. Nanti ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan dibantah di Quran surat yang sama, Quran surat Al-Maidah ayat 116. Nah, tapi Kristen yang menyembah Maria sekarang tuh sudah tidak ada, sudah punah. Mungkin diteruskan oleh kelompok yang feminisme, Pak. Ya, sekarang mungkin sudah tidak terlalu terang-terangan menyembah Maria. Nah, saya lanjutkan lagi. Kitabnya orang Yahudi yang sudah dijadikan bagian daripada kitab orang Kristen ini mempunyai makna yang berbeda atau ada konsep yang berbeda, ya, yaitu apa? Konsep ketuhanannya di dalam yang perjanjian lama ini dibandingkan dengan konsep ketuhanannya orang Kristen itu ternyata ada bedanya. Bedanya di mana? Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Ya, Bilangan 23 ayat 19. Juga menurut kitab orang Yahudi itu tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Tuhan di bumi. Mirip nggak, Pak, dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Kok mirip ya? Ketika ada juga Tuhan bukan manusia dan Tuhan bukan anak manusia, mirip nggak, Pak, dengan lam yalid walam yulad? Mirip ya. Jadi orang Yahudi juga tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia. Nanti ada lagi ayat yang mengatakan bahwa langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Berarti orang Yahudi juga percaya langit nggak cuma satu gitu. Kita juga memahami bahwa langit ada berapa, Pak? 7. Ya. Nanti dikatakan lagi Tuhan tidak berubah menurut kitab Yahudi. Jadi Tuhan bukan anak manusia, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Tidak ada sesuatu apapun di bumi yang menyerupai Dia. Langit tidak dapat memuat Tuhan. Tuhan tidak berubah, Pak. Maliaki 3 pasal 6. Nanti ada juga manusia tidak dapat memandang Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa memandang Tuhan hidup. Itu ada di Keluaran 33:20. Jadi banyak ayat-ayat di dalam kitabnya orang Kristen, khususnya yang perjanjian lama, tidak mengakui bahwa Tuhan itu jadi manusia. Tapi tiba-tiba ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru, yang tipis ini, tiba-tiba Tuhan yang bukan manusia itu, Tuhan yang bukan anak manusia itu, tiba-tiba jadi Yesus. Ini yang berbeda. Ya. Nanti di dalam kitabnya orang Yahudi juga, ini ada yang namanya konsep keselamatan, itu hanya perlu bertobat. Ya. Kalau berdosa bertobat, seorang ayah tidak dapat